Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta anggrek, sahabat pecinta tanaman, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Sukini Anggrek. Sahabat-sahabat, sebelum saya melanjutkan video ini, tak lupa saya doakan untuk sahabat-sahabatku semua, semoga sahabat-sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun, selalu dalam keberkahan, amin. Sahabat-sahabat, baru saja saya sedang merendam atau baru saja saya melakukan kegiatan yaitu petik keki pada anggrek hibiki saya, kemudian ada juga yang saya split, dan sekarang tanaman itu atau hasil splitan atau hasil kekinya sedang saya rendam pada larutan antrakol selama 15 menit dan nanti mau saya tanam. Dengan kata lain, bahwa video ini berisikan tentang menanam atau memperbanyak anggrek hibiki dengan menanam keki dan hasil splitan. Itulah kira-kira tema video ini. Sahabat-sahabat, anggrek hibiki memang anggreknya pendek ya sahabat, plannya pendek, tapi kalau sedang berbunga, bunganya juga cantik. Di musim ini sementara anggrek-anggrek spesi pada berbunga, tapi ini anggrek hibiki saya tidak ada yang berbunga. Habis selesai berbunga dan sekarang tidak ada satupun yang berbunga anggrek hibiki saya, tapi mereka tetap pada mengeluarkan keki. Ini apa ya, calon bunga? Enggak, ini calon keki. Oh ya sahabat, ayo kita lanjutkan, kita lihat ke tanamannya. Setelah kita rendam selama 15 menit, selama 15 menit dalam larutan antrakol, waktunya untuk diangin-anginkan sebelum nanti kita tanam. Jadi kita bongkar dulu, kita angin-anginkan. Kita angin-anginkan dulu keki dan hasil splitan. Enggak hanya keki sih, ini keki dan hasil splitan anggrek Dendrobium hibiki. Nah, ini mosnya iya, akar kadakanya juga sudah siap, sudah saya cuci. Kemudian nanti yang untuk nanam juga sudah siap, tapi belum dilubangi ya. Kemudian ini arangnya juga siap, barangkali nanti butuh buat ganjal bagian bawahnya seperti itu. Sahabat-sahabat, sepertinya ini tanamannya sudah yang diangin-anginkan sudah kering ya, ini sudah enggak ada airnya. Nah, sekarang waktunya kita tanam. Sebelum kita menanam perlu kita siapkan tempat menanamnya. Ini tempat menanamnya tadi udah dikasih lubang bagian bawah, kemudian ini saya isi dengan styrofoam seperempat bagian bawah. Nah, styrofoam ini nanti berguna untuk memberikan ruang udara pada bagian bawah. Jadi nanti bawahnya ada rongga sehingga kalau kita siram air juga poros. Kemudian untuk pertumbuhan
tanaman membutuhkan udara. Nah, jadi nanti akar-akarnya bisa mendapatkan udara di bagian bawah sehingga bawahnya tidak becek. Kalau bagian bawahnya tidak becek, insya Allah tidak mudah terserang jamur seperti itu. Ayo sahabat, kita tanam. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini akar kadakannya sudah saya cuci dengan sabun pencuci piring. Kita balut di bagian akarnya. Diusahakan balutnya jangan sampai kena pangkal tanaman. Ini jadi diusahakan pangkal tanamannya jangan sampai tertutup. Jadi betul-betul yang dibalut di bagian akar sampai dengan pangkal akar. Ini sepertinya harus ditambahi. Baru kita masukkan. Kita tetap memperhatikan bagian yang aktif ya. Ini kan bagian yang aktif sebelah sini. Nah, terbukti dengan adanya atau tumbuh tunas baru, itu bagian yang aktif, sehingga kita berusaha memberikan ruang yang lebih longgar pada bagian yang aktif. Dan jadi bagian yang tidak aktif ditempatkan di pinggir seperti itu. Kita tambah lagi seperti ini. Akar kadakannya kita tambah lagi. Nah, seperti ini. Kita atur sehingga tanaman tidak oglek atau tidak mudah ambruk. Nah, saya punya kebiasaan agar agak hemat, kita menggunakan akar kadaka, kemudian tanaman tidak ambruk, saya mengganjalnya dengan arang. Ini saya sudah menyiapkan arang, saya gunakan untuk mengganjal di bagian-bagian pinggirnya, terutama kita ambil di 3 titik. Nah, dengan demikian insya Allah ini tidak oglek, dan kalau tanaman tenang tidak oglek, insya Allah cepat tumbuh. Kita jadi satu, kita lanjutkan ke tanaman berikutnya. Seperti tadi ya, kita membalut di bagian pangkal akar, jadi tidak di pangkal batang. Kita masukkan, ingat bagian yang aktif harus dikasih tempat yang lebih luas. Jadi menanamnya diusahakan mepet ke bagian yang tidak aktif. Kita ganjal dengan arang. Sahabat-sahabat, dengan menanam atau menyeplit keki-keki serta tanaman yang sudah rimbun, otomatis kita akan mendapatkan banyak tanaman
maksudnya lebih cepat kita mendapatkan banyak tanaman, dan hal ini bisa kita jadikan sebagai modal kita untuk berjualan, sahabat. Untuk anggrek hibiki ini memang harganya kan agak lumayan ya, sahabat. Anggrek hibiki itu yang jelas di atas 150 ya kalau kita beli. Kalau kita beli yang sudah dewasa, rumbunan yang sudah dewasa itu di atas 150. Nah, tapi kalau kita menanam keki seperti ini atau seplitan seperti ini, kita sudah mendapatkan tanaman dewasa, cuma jumlah plannya tidak banyak. Nah, otomatis nanti kalau dijual pun kita juga nggak sampai, harganya nggak tinggi sih, otomatis terjangkau bagi sahabat-sahabat yang menginginkan harganya lumayan terjangkau, dan menurut saya masih ramah di kantong. Jadi harganya ramah di kantong seperti itu. Kita lanjutkan. Ya, tetap seperti tadi ya. Jadi bagian yang aktif harus dikasih tempat yang lebih banyak. Kemudian nanamnya mepet, yang bagian tidak aktif diusahakan mepet ke pinggir. Seperti itu. Kemudian untuk memberikan bantalan atau mengunci ya istilahnya ya, biar ini tidak oglek, kita biar sepan tanamannya, media tanamnya jadi sepan, itu kita memberikan masang arangnya ini di 3 titik. Sebentar saya tunjukkan 3 titiknya yang dimaksud. Nah, 3 titik yang dimaksud itu begini. Jadi 1, 2, 3 seperti itu. Jadi seolah-olah kayak permukaan ini dibagi 3 seperti itu. Nanti hasilnya tanamannya atau media tanamnya bisa kencang seperti itu. Jadi tidak oglek-oglek. Nah, sekarang kalau tanamannya agak tinggi, ini kebetulan tanamannya nggak tinggi ya. Tanamannya agak tinggi, sudah dikasih ini ganjal, sudah dikasih bantalan arang, tapi masih oglek. Kalau saya menggunakan ini. Saya juga menyediakan tusuk sate misalkan. Saya menggunakan tusuk sate. Nah, tusuk sate ini saya jadikan anjir, saya jadikan penyangga. Nah, seperti ini. Jadikan berdiri itu tanamannya enggak oglek, karena menanam itu pantangannya maksudnya tanaman ditanam atau oglek itu merupakan pantangan, karena kalau oglek otomatis akar yang mau tumbuh jadi rusak lagi karena adanya pergerakan dari tanaman tersebut seperti itu. Sahabat-sahabat, alhamdulillah selesai sudah kegiatan saya di sore hari ini. Ini sudah tertanam semua. Kemudian langkah berikutnya untuk mengawali perawatannya yaitu kita harus menempatkan anggrek-anggrek ini di tempat yang teduh, dan untuk sementara tidak kena hujan dulu, tidak boleh kena air dulu, paling tidak 3 atau 4 hari baru kita siram seperti itu. Kemudian untuk perawatan pupuk dan lain-lain nanti tunggu kalau sudah ada kehidupan. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda tumbuhnya akar, sudah ada tanda-tanda tumbuhnya penambahan daun atau tumbuhnya tunas, baru kita merencanakan untuk memupuknya. Nah, untuk dalam waktu dekat ini yang wajib kita laksanakan yaitu letakkan di tempat yang teduh, yang tidak kena air hujan dan tidak kena
cahaya matahari, tapi tetap harus kena angin, udara yang segar tetap untuk mengawali kehidupannya. Seperti itu sahabat-sahabat. Tentunya selama pembuatan video ini sana sini banyak tutur kata yang kurang pas, banyak kata-kata yang salah. Untuk itu saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.